Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum lebih dalam lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita mengucapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat ini dimulai. Saat teduh selesai. Sekali lagi saya mau sapa teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Kurang semangat sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Ada saya. Namun sebelumnya saya mau teman-teman sapa dulu dong teman-teman. Sapa dulu teman kanan kirinya. Katakan saya mau bersukacita malam hari ini. Salam dulu dong. Baiklah, mari saat ini kita mau bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengundang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan melalui pujian memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkan. Dan lagi teman-teman memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi kita mau mengatakan memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Teman-teman dipersilakan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari ini aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku,
Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu untuk menyelamatkanku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Baiklah, saat ini kita mau kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian dari pelengkap diri jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 2 sehingga siang sejahtera. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Nats bacaan pada malam hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Salah seorang yang dulu pergi kemana-mana selalu naik angkot atau berjalan kaki, kini sudah mampu membeli kendaraan bahkan rumah pribadi. Menariknya, ketika ditanya lebih berbahagia mana dulu atau sekarang, ia menjawab, sama saja. Ia berkata, materi memang membuat seseorang itu lebih nyaman, tetapi tidak lebih bahagia. Salomo bukan hanya raja yang paling kaya, ia juga memiliki hikmat luar biasa. Ditambah lagi, semasa hidupnya ia tidak mengalami masa peperangan karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. Segala pekerjaan yang menyenangkan hati menurut versi dunia sudah dilakukan olehnya. Salomo bahkan mengatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Menariknya, berbekal semuanya itu, Salomo tidak merasa bahagia. Pada kelanjutan kata-katanya, ia menyatakan, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Setiap manusia yang menggantungkan kebahagiaan pada materi atau hal-hal dunia lainnya
pada akhirnya pasti mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena kebahagiaan sejati bukan bersumber dari segala yang ada di luar, melainkan dari dalam hati. Jika kita ingin tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati, bertanyalah kepada Kristus yang pembentuk hati. Faktanya, hanya di dalam Dialah kita bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mewartakan kebenaran di dalam hidup kami. Tuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu, sehingga kami tidak menutup mata iman kami hanya untuk kesenangan dunia yang sesaat ini. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan firman saya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
ini, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menerima, mengerti, terlebih melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Semua firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini sesuai dengan yang tertulis di kertas sejarah kita di Mazmur 49 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Dan firman Tuhan ini kita baca secara responsorial. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar. Jemaat semua, nama Poso secara khusus membaca ayat yang menjorok ke dalam. Sudah ketemu semua? Ada yang tidak bawa Alkitab? Bawa semua ya, minimal di handphone ya. Baik, kita akan baca demikian firman Tuhan, kebahagiaan yang sia-sia. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dipikul oleh pengadangku yang jahat, Mereka yang percaya akan harta bendanya dan membanggakan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan utusan kepada Allah dan nyawa, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, yang tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. dan tidak melihat bangku. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka memiliki banyak tanah atas nama. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Dia sebagai makan binasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam kepada kita semua. Coba mari kita lihat tema kita pada malam hari ini disebutkan di kertas acara kita, kebahagiaan yang sia-sia. Berarti ada kebahagiaan yang tidak sia-sia. Tentu itu yang mau kita cari malam ini kan. Jadi ada kebahagiaan yang sia-sia dan ada kebahagiaan yang tidak sia-sia, dan diharapkan nama Poso DKPS Pontianak mencari kebahagiaan yang tidak sia-sia. Kira-kira seperti itu garis besar tema kita. Baik, kita mau pahami dulu kebenaran firman Tuhan ini dengan satu perenungan, dengan satu refleksi. Ini semua yang hadir di sini nama Poso secara khusus. Sebelum menjadi nama Poso remaja, sebelum menjadi remaja anak-anak kan seperti itu semua. Atau ada yang lahir sudah langsung besar? Tidak ada ya? Semua diproses dengan masa remaja, anak-anak, remaja, baru sampai sekarang nama Poso. Pertanyaannya, mau coba kita refleksikan. Coba ini kita diskusi dulu ya, mau menjawab tema kita. Menurut kalian pada saat itu, waktu masih di usia anak-anak, apakah kebahagiaan menurut anak-anak itu? Kira-kira seperti itu. Waktu apakah seorang anak-anak itu merasa dia berbahagia? Apa? Coba. Hah? Main. Main. Main ya? Oke. Terus apa lagi kebahagiaan menurut anak-anak? Waktu kita dulu, coba diingat. Kalaupun nggak bisa kita ingat, coba kita bisa ya bayang-bayangkan. Menurut ukuran anak-anak, pertanyaannya, apakah kebahagiaan bagi mereka? Itu tadi, kalau mereka bisa bermain sepuasnya. Terus? Boleh jajan sepuasnya. Jadi Ultraman. Jadi itu memperagakan pahlawan mereka gitu ya. Itu yang dari cowok udah. Dari cewek, pernah anak-anak ya? Masih diingat apa yang membuat memori kalian menyebut diri kalian sebagai yang berbahagia waktu anak-anak? Main. Oh, kayaknya satu frekuensi ini semua ya. Jadi memang waktu anak-anak kebahagiaan kita itu ketika kita bisa main sepuasnya, kira-kira seperti itu. Ya, ini lanjut lagi kita naik lagi ya ke masa remaja ya. Kalau di masa remaja coba kita pikirkan, renungkan kebahagiaan itu. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Kalau seseorang itu sudah memasuki masa remaja, kira-kira apakah kebahagiaan menurut yang kaum remaja nih?
warnet. Main warnet. Yang sekarang ini ya. Oh, dikasih warnet. Ini udah agak sedikit bergeser ini. Udah mulai bergeser ini. Terus apa lagi? Pacaran. Oh, udah mulai. Udah mulai ya. Tapi coba kita itu masa remaja umur berapa tahun mulai ya? Umur 11. Hah? 12. Ya, 17. Berapanya? Berapa 12 tahun sampai 17 lah. enggak masuknya mau ngecek karena kita ini ada masih remaja atau belum. Si Padan berapa umur deh? 17. Ah, udah dapat KTP ini. Oke, berarti di usia remaja sudah mulai ada mengenal tadi asmara itu ya. Itulah kebahagiaan menurutnya. Oke, kita naik lagi. Di masa kalian sekarang ini, nama poso ini, yang sudah kalian alami, jangan menurut yang dialami orang lain ya. Coba kita rumuskan di masa kalian yang sekarang ini. Ada yang mahasiswa, ada yang kerja, ada yang akan mau lanjut lagi tahapan berikutnya. Apakah menurut kita, menurut kalian kebahagiaan itu? Tidur. Hah? Libur. Oke, saya mau coba catat dulu. Jessica, catat dulu. Apa mensurvei nama poso GKPS Pontianak ya? Nanti saya buat tulisan ini. Saya buat tulisan menurut pemuda GKPS Pontianak udah dibaca semua orang. Kebahagiaan nama poso GKPS Pontianak. Belajar di Ya, saya buat nanti inilah. Jadi akan di sana pendeta di Yesus banyak yang baca nanti itu yang di sana nanti, yang teman-teman pendeta. Pertama, ayo tulis di sini ya. Satu, dipikirkan baik-baik. Dipikirkan baik-baik. Satu. Dapat IPK tinggi. Hah? Dapat IPK tinggi. Dapat IPK tinggi. Oke. Ketika dapat IPK tinggi, ini yang mahasiswa ya. Mahasiswa. Terus di luar dari itu, kita masukkan tadi yang makan tidur itu. Makan tidur tuh Kang. Dimasukkan. Oke, nggak apa-apa. Masukkan Jessica, makan tidur. Bertelepan dengan orang tua di kampung. Kebahagiaan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita survei dulu ini, kita survei. Jajan soal. Oke, apa lagi di luar dari yang tadi ya? Yang cewek lah. Yang cewek dulu. Yang cewek dulu. Apa mencewek? Yang cewek dulu. Yang Ah, cewek. pacaran gitu lah, pacaran ya. Oke, kita tanya yang cewek dulu. Dek, sebelah sini. Apakah di masa kalian ini yang menurut kalian itu bahagia itu waktu kalian hidup seperti apa? Mainin cukup. Apa? Ayo. Universitas Impian. Oh, bisa masuk ya. Oke. TikTok. Tessa, ada Tessa? Apa menurutmu Tessa? Udah mulai gitu. Jajan masih remaja. Oh, jajan. Oke. Oke, kita tinggalkan masa muda. Yang masa muda ini, masa yang indah ini, seperti firman Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Dan masa yang indah ini akan kalian tinggalkan. Kalian akan beranjak nanti, kita bayangkan kalian sudah menjadi seorang suami istri, atau sudah menjadi orang tua. Menurut kita, menurut kalian, kebahagiaan orang tua ketika kita sudah di posisi seperti itu bisa dibayangkan ya, apakah itu? Kenapa? Oke, mempunyai keturunan. Terus apa lagi nanti kebahagiaan orang tua itu? Anaknya nggak melawan. Anaknya bisa melawan. Iya benar juga itu ya. Benar juga kata si Yobi ya, Yobi. Nah, tapi ini biasanya pengalaman. Pengalaman ini. Tidak kan Yobi ya? Ya, memang benar itu. Jadi nama poso seperti anak, saya yakin semua baik-baik ini semua. Ada lagi yang bisa membayangkan ketika kalian nanti sudah di masa kalian orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, apakah kebahagiaan orang tua? Memiliki kehidupan baik itu. Aha, bodoh. Memiliki kehidupan yang baik. Memiliki kehidupan yang baik. Oke, kita atas semua kan Jessica ya. Baik, sekarang mari kita lihat tadi pertanyaannya sama. Ditujukan kepada tadi 4 tahap yang anak, remaja, pemuda dan orang tua. Apa yang menarik di situ? Adakah yang bergeser?
Ada yang bergeser di sana jawaban kita? Ada yang bergeser menurut anak yang bahagia ini seperti ini, menurut remaja seperti ini, pemuda seperti ini, orang tua. Adakah yang bergeser di sana? Ada yang bergeser? Halo? Ada yang bergeser pemahaman kita tentang berbahagia itu siapa? Yang kebahagiaan itu apa? Ada? Bergeser kan? Kalau di anak tadi yang berbahagia itu banyak main. Kalau ini dipertanyakan kepada pemuda, enggak lah. Bukan, karena bukan itu lagi dunianya. Nah, kalau tadi di masa remaja sudah mulai dan masuk kepada pemuda, kebahagiaan itu ada IPK-nya bagus, kuliahnya lancar, dan ada dapat pekerjaan, ada nanti bagian asmara. Ketika ini dipertanyakan kepada kelak kalian nanti sudah menjadi orang tua, apakah itu kebahagiaan itu? Berarti ada pergeseran pemahaman kebahagiaan sesuai dengan kehidupan kita. Yang terakhir kita mau survei dulu. Saya mau tanya satu-satu dulu. Kalian nama Poso GKPS Pontianak, bahagia nggak kalian menjadi nama Poso GKPS Pontianak? Bagian dari keluarga GKPS Pontianak. Bahagia? Boleh dari si Joy ya, Joy. Nah, tapi apa yang membuat kau bahagia? Nah, gabung di komunitas musik. Bisa berkarya. Kita tanya dulu yang paling senior ya, Bang Prima dulu. Nah, ini dulu. Gak usah tarik nafas Prim. Apa? Masih bahagiakah bergabung dengan pemuda ini? Atau sudah masih gimana? Nggak merasa pemuda lagi? Bahagia. Oke, apa kira-kira Dek? Ya, salah satu tempat pembentukan karakter juga. Satu pembentukan karakter juga. Itu kebahagiaanmu. Karakter ini bisa kepemimpinan, bisa tampil berbicara, seperti itu. Belajar melayani. Oke, satu lagi dari laki-laki. Ya. Si Ardinal dulu. Belajar organisasi. Siap Ardinal, Catherine nanti ya. Hah? Belajar organisasi. Belajar organisasi. Oke. Catherine. Bahagia ingatanmu gabung ke Poso GKPS Pontianak? Kasih alasanmu. Ketemu banyak teman. Kisah lagi. Nah, karena tadi aku dengar 8 bulan berangkat kisah tanggal 21 baru bilang tadi ya. Berarti inilah pertemuan terakhir ya kisah ya di rumah ini ya, waktu sebelum berangkat maksudnya ya. Begitu. Gimana kira-kira menurutmu Kesya? Kayaknya kalau Kesya nanti akan ke sana, lingkungan yang seperti ini semoga ada di sana, semoga ada di sana ya. Tapi kalaupun tidak ada, tentu ingatan-ingatan situasi seperti ini itu yang kita harapkan, memberikan ingatan yang baik kepada si Kesya kan seperti itu. Sebelum berangkat ke tempat yang baru, tempat kuliah yang baru, ada teman-teman berkumpul sama Poso GKPS Pontianak. Kesya, apa jawabannya? Baik. Baik. Tadi pesan tadi dari beberapa pertanyaan dan diskusi kita, ternyata pertama ini berbicara kembali kepada tema kita, kebahagiaan yang sia-sia. Ternyata kebahagiaan itu yang kita doakan, yang kita inginkan itu mengalami sebuah pergeseran sesuai dengan proses kehidupan kita. Apa yang merupakan kebahagiaan menurut kita sekarang, nanti dalam proses selanjutnya belum tentu itu kebahagiaan. Artinya apa? Kesimpulan yang kedua, kalau kita rumus-rumuskan tadi mulai dari jawaban kita, mulai anak-anak sampai kepada orang tua, pertanyaannya, apakah yang seperti itu yang dirumuskan oleh pemazmur kebahagiaan yang sejati itu? Atau itu hanya kebahagiaan yang sia-sia? Ketika kita peroleh ternyata hanya seperti ini rupanya. Rupanya seperti ini rupanya. Ternyata apa yang kita katakan kebahagiaan tadi itu, ternyata setelah kita peroleh tidak merupakan kebahagiaan. Kita tinggalkan lagi kan, rupanya yang bahagia ini seperti ini.
Setelah kita terima itu, rupanya hanya seperti ini. Nah, sama seperti kita misalnya ya, kalau ada nama Poso di sini yang belum memiliki pekerjaan misalnya. Kebahagiaan menurut kita nanti setelah kita memperoleh pekerjaan. Setelah kita terima itu, rupanya ini saja, sudah cukup. Dan bagi kita itu biasa saja. Nah, kalau nama Poso bilang yang bahagia itu kalau ya di masa-masa kita ya ada pacaran, itulah menurut kita. Tapi setelah ketemu, setelah dapat, bisa juga pedang bermata dua kan, seperti itu kan. Bahagia bisa juga menjadi tidak bahagia. Nah, jadi firman Tuhan mau mengajari kita di masa muda kita, nama Poso GKP Pontianak secara khusus mencari kebahagiaan yang sejati, yang tidak sia-sia. Karena pemazmur di sini menyebutkan banyak kebahagiaan yang sia-sia yang dia ceritakan. Di sini kebahagiaan yang sia-sia itu ketika ada orang menganggap bahwa ya hidupnya hanya untuk mencari kekayaan. Di sini ada disebutkan ketika dia hanya mencari popularitas, ketika dia hanya mempunyai pengertian kebijaksanaan duniawi. Padahal mari kita lompat kesimpulan dari Mazmur 49 ayat 21 ini. Ini kesimpulannya dan ini refleksi yang luar biasa. Silakan dibaca dulu Dita. Mazmur 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kebanyakannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Apakah yang diinginkan di situ? Apakah yang diharapkan di situ? Manusia yang seperti apakah diharapkan di nas ini? Ayat 21 itu manusia yang seperti apa? Ayo, hanya satu kata itu loh. Manusia yang berbahagia menurut pemazmur ini, itu apakah itu? Pengertian, yang memiliki pengertian. Tadi ada IPK tinggi tadi ya, tapi tanpa pengertian itu tidak kebahagiaan. Karena bisa saja pengertian kita salah tentang itu. Dan rumusan-rumusan yang lain lagi. Dan mari kita lihat misalnya mundur lagi ini. Ayat 19. Terakhir. Baca deh. Ayat 19. Menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya dan orang menyanyinya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ini dia. Jadi dengan tegas ada beberapa kesimpulan yang coba kita temukan melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Pertama, kebahagiaan yang sejati itu ternyata kalau menurut pengalaman pemazmur, ketika kita memiliki pengertian dalam kehidupan ini. Dan ini didasarkan pada Mazmur ini, kitab Mazmur inilah kitab hikmat, mau mengajari kita tentang pengertian yang daripada Tuhan. Kalaupun misalnya kita memiliki uang, tapi tanpa didasarkan pada sebuah pengertian, uang itu akan membuat sebuah hal yang tidak bahagia dalam hidup kita. Walaupun kita memiliki segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita tanpa sebuah pengertian di sini maksudnya memahami pemahaman makna yang jelas akan itu juga sesuatu hal yang sia-sia. Yang ketiga, segala sesuatu yang menurut kita kebahagiaan apalagi didasarkan kepada tadi, hal-hal yang kita cari, hal-hal yang kita kejar, hal-hal yang kita peroleh atau miliki di dunia ini ternyata itu akan lenyap, itu tidak sia-sia. Itu akan menjadi hal yang sia-sia. Dan yang keempat atau yang terakhir, nama Poso GKP Pontianak akan meninggalkan kalau boleh ya. Kalau saya perhatikan kalian di sini kan dari generasi yang secara pendidikan berbeda, latar belakang kehidupan berbeda, tetapi disatukan dalam konteks pertonggoan nama Poso ini. Sekarang yang kuliah-kuliah yang dari kampung, nanti setelah mungkin selesai kuliahnya bisa melanjutkan kembali pekerjaannya.
Artinya masa muda yang indah ini akan menjadi masa muda akan tetap kita ingat dan kenang. Dan menurut firman Tuhan, pertemuan kita pada saat ini tidaklah sia-sia. Karena kita hadir di sini mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, yang akan mengokohkan, yang akan menyemangati perjalanan hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa mengerti, tapi suatu saat dalam perjalanan kehidupan kalian, firman Tuhan ini akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita tetap kuat dalam hidup. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami pada saat ini. Terutama ya Tuhan, anak-anak-Mu, nama Poso GKPS Pontianak, di masa muda mereka yang begitu sangat luar biasa. Tentu ada sesuatu hal yang ingin mereka kejar, ada yang ingin mereka miliki dalam hidup mereka. Dan ketika mereka miliki, peroleh itulah bagi mereka sebagai sebuah kebahagiaan itu. Tapi dengan firman-Mu, Tuhan mengajarkan kepada kami. Biarlah pengertian yang daripadamu mengajarkan mereka Tuhan di masa muda mereka. Dengan pengertian yang benar, mereka mampu memaknai perjalanan kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, hadapi dalam saat ini, dengan pengertian yang benar, mereka akan bisa tetap ya Tuhan menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang daripadamu saja. Berkati Tuhan nama Poso GKPS Pontianak secara khusus pada saat ini di masa muda mereka. Sungguh kami berbahagia ketika mengetahui mereka masih memberikan waktu mereka untuk datang ke rumah ini, mendengarkan firman-Mu, berdoa dan memuji nama-Mu. Ini sesuatu hal yang tidak sia-sia Tuhan di masa muda mereka. Biarlah dengan persekutuan rohani yang seperti ini menjadi ingatan-ingatan yang berguna kelak dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati dengan firman-Mu saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian selanjutnya kita mau sedikit refreshing, kita akan bermain mungkin pada tim rohaninya. Baik, shalom semuanya. Jadi saat ini kita akan ada sesi games sebentar. Sebelum itu, games ini kita akan bagi berkelompok. Oke, untuk kelompoknya kita akan bagi 4 kelompok. Jadi mungkin dari Bang Prima lanjut ke Yobi dan seterusnya hitung 1 sampai 4. Paham teman-teman? Paham. Oke. Paham. Boleh dimulai dari Bang Prima? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi untuk kelompoknya, mungkin kelompok kita beralih ke sini semua teman-teman. Ya, 0303. Ganjar. Tadi kita sudah sedikit refreshing ya. Kiranya melalui games tadi dapat mempererat kembali tali persatuan kita antar nama Poso, baik yang masih muda-muda maupun kepada abang-abang yang kita bisa menjalani diri kita. Kemudian saat ini kita kembali masuk dalam ibadah. Kita sebelum masuk
doa syafaat. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan seperti yang tadi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita doa syafaat, mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan Uda sama Mang Uda. Atau dari Keke? Sehat-sehat. Dari teman-teman mungkin? Tidak ada. Dari Pak Pendeta? Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau masih dengan senantiasa Tuhan mempertemukan kami Tuhan di rumah keluarga kami Tuhan, di rumah kami Tuhan, Keisha Tuhan. Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, melainkan karena sukacita kami Tuhan, atas rasa syukur kami, atas penyertaan Tuhan dalam seminggu ini, dalam sebulan ini ya Bapak. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih juga untuk kesehatan, rezeki, dan segala hal Tuhan yang jarang kami sadari dan kami syukuri Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang Maha Penyayang, kami juga berterima kasih Tuhan karena Inang Uda dan Uda Keisha Tuhan sudah bersedia Tuhan menerima kami nama Apostol KPS Pontianak Tuhan untuk bisa melakukan ibadah Tuhan di rumah ini Tuhan. Kiranya rumah ini Tuhan bisa menjadi rumah doa, bisa menjadi rumah yang Kau senangi ya Bapak. Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Penyayang, kini kami berdoa Tuhan pertama-tama bagi keluarga ini ya Tuhan yang sudah memberikan kami tempat untuk bersukacita ya Bapak. Tuhan dimulai dari adik-adik kami Tuhan, Keisha dan Calvin Tuhan, dari masa pendidikannya, apapun yang menjadi pergumulannya ya Bapak, Engkau yang mengeluarkan mereka, khususnya Tuhan bagi pergaulan mereka Tuhan. Mungkin mereka akan menemukan banyak sekali pergaulan yang baik ataupun yang benar ataupun yang salah Tuhan. Tuhan kiranya mereka bisa membedakan Tuhan mana pergaulan yang sesuai dengan kehendak-Mu dengan yang tidak ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Keisha Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena dia bisa lulus Tuhan pada universitas dan fakultas yang ia inginkan ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengiringi perjuangannya ya Bapak. Kiranya Tuhan ia bisa menjadi cita-cita yang ia inginkan ya Bapak, dan kiranya nanti ia terus akan menjadi berkat Tuhan, menjadi uluran tangan-Mu Tuhan bagi membantu orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Begitu juga dengan Uda dan Uda di rumah ini Tuhan.
Kiranya Engkau yang memberkati pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati rencana-rencana mereka Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan. Ingatkanlah mereka Tuhan bahwa mereka tak harus mengandalkan Engkau Tuhan setiap apapun menjadi permasalahan mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami di yang pose di KPS Pontianak ini Tuhan, bagi yang masih kuliah, mungkin yang masih SMA Tuhan, yang perjuangkan universitas, ataupun juga yang masih sedang mencari pekerjaan Tuhan, yang mungkin juga sedang bekerja, yang mungkin sedang mencari jodoh Tuhan, ataupun sedang dalam menjalani hubungannya ya Bapak. Tuhan Kau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Mereka yang sedang berjuang Tuhan, kiranya Kau yang membuka jalan Tuhan, bisa menemukan Tuhan apa yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Jangan biarkan mereka putus asa ya Bapak, jangan biarkan mereka sampai tersungkur ya Bapak. Kiranya mereka tak mengingat Tuhan bahwa apa yang terjadi Tuhan berada dalam jalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapak, dari mulai pelayan-pelayan, bersintuas, syamah dan lain-lain, dan juga khususnya jemaat ya Bapak. Tuhan kiranya gereja kami Tuhan di KPS Pontianak itu bisa menjadi gereja yang Kau senangi ya Bapak, jauh dari hal-hal yang Kau benci ya Bapak. Kiranya kami bisa memberikan berkat Tuhan, lagi-lagi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia, dan khususnya juga kota Pontianak ya Bapak, dari mulai jabatan terendah hingga tertinggi ya Bapak, presiden terpilih dan lain sebagainya ya Bapak. Kiranya Kau memberkati itu, dan kiranya juga kami sebagai generasi muda Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi negara kami Tuhan. Mungkin banyak sekali doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, tapi Engkau yang paling mengetahui apa yang paling tepat bagi kami ya Bapak. Hanya doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Haleluya, amin. Kembali menuju Tuhan, kita angkat sepertinya kita seperti yang bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. kita masuk ke dalam doa sujud kepada Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah ibadah kami, kebaktian Apostol di KPS Pontianak. Kita kasih Bapa, biarlah semua pujian kami kiranya menyenangkan hati Tuhan. Juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Kau memberkati kami, memberikan kami kekuatan agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memakai dan memberkati lebih luaran lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau juga memberkati pendeta beserta keluarga Bapak juga, terus secara khusus buat nama kursus di KPS Pontianak.
yang telah berkumpul di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka pribadi lepas pribadi, baik yang masih dalam studi, yang sudah bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Dan dalam setiap pergumulan mereka apapun itu ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memakai mereka menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang selalu berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sementara ibadah kami akan berakhir, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati setiap anak-anak Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing nantinya. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kemudahan dari segala bahaya. Ampuni kami ya dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Dari persembahan dijalankan, puji Tuhan, kita akan mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, hati kami sungguh penuh dengan sukacita melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Di sini kami bisa bertemu dengan saudara seiman kami. Kami bisa memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu dengan hidung-hidung yang telah kami nyanyikan di rumah ini. Kami juga telah menaikkan dua-dua ucapan syukur, begitu juga doa permohonan kami. Begitu juga Tuhan melalui rangkaian games yang bisa mengeratkan kebersamaan antara nama Kudus secara khusus. Begitu juga firman-Mu yang hidup yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerima, memberkatinya. Seraya Tuhan kami memohon Tuhan mengajari kami bisa memakainya sesuai dengan peruntukan dan untuk kemudian nama
Terima kasih terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu, nama Polda di Pontianak yang hadir di tempat ini. Berkatilah mereka di masa muda mereka, pekerjaan mereka, pekerjaan mereka, dan hal-hal yang ingin mereka gapai, peroleh di dalam hidup ini. Karena Tuhan berkenan memberkati mereka semuanya. Itu juga keluarga yang menerima kami di rumah ini, Tuhan juga berkenan untuk memberikan berkat yang melimpah dari surga kepada keluarga kami di sini, sehingga dengan berkat-Mu mereka mampu melanjutkan perjalanan kehidupan yang telah Tuhan sediakan kepada kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, kami saat ini hamba-Mu berdoa kepada kami Kesia yang akan melanjutkan proses kehidupan melalui pendidikan pada hari-hari yang akan datang, dalam proses persiapan keberangkatan secara khusus nanti dalam masa-masa studinya ketika dia kuliah di Mataram. Tuhan, hamba-Mu di sini berserta dengan saudara-saudaranya memohonkan, biarlah hanya karena kasih setia Tuhan yang akan membuat studinya berhasil, sehingga kelak ya Tuhan, ketika Kesia sudah berhasil di dalam perkuliahannya, kami bisa bersyukur, bersukacita, dan kami menaikkan Tuhan pujian kami yang luar biasa akan berkat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah dua permohonan ucapan syukur kami yang kami sampaikan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari beracun. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan sampai selamanya. Amin.